Selamat hari Minggu, umat Tuhan. Ibadah kita hari ini, Minggu tanggal 16 Mei 2021, dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Mari kita bersama-sama menyimak warta jemaat. Umat Tuhan, tema ibadah kita hari ini adalah bersaksi dalam keutuhan relasi. Kita bersama-sama dipanggil untuk memasuki kehidupan persekutuan dengan membangun relasi yang kuat. Setiap komunitas terbangun dalam relasi-relasi. Dalam kaitan ini, kita bersama-sama dipanggil untuk memasuki kehidupan untuk bersaksi dan membangun keutuhan relasi. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 1 secara berbalasan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan NKB 217 bait 1, 2, dan 4. Semua yang tercipta. Matahari, bulan, bintang
yang dikasihi Kristus, kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Setiap orang dipanggil untuk menghasilkan buah melalui karya yang dihadirkan dalam kehidupannya. Karya tersebut terbangun melalui relasi dalam komunitas yang melahirkan persekutuan, yang saling peduli dan saling menguatkan. Saat ini, salah satu buah pelayanan kita adalah terbangunnya hidup bersama dalam anugerah Allah yang memanggil kita untuk saling menguatkan. Dalam bangunan relasi yang Allah hadirkan, mari kita bersama-sama menyanyikan NKB 154, bait 1-3, setia-setialah. Umat Allah, mari berdoa, mengakui dosa kita di hadapannya. Allah yang baik, kami datang dengan perasaan malu. Kebaikan Allah sering tidak kami respons dengan tindakan yang baik. Justru kami sering mengabaikan panggilan untuk berkarya. Saat ini, dengan perasaan luka, kami menyerahkan diri, memohon belas kasih-Mu. Kami mengakui betapa dalam dan besarnya dosa kami. Kami sering terjerumus di dalam dosa dan membuat kami sulit untuk keluar dari dalamnya. Kami sering memilih untuk berjalan menurut selera kami sendiri. Ampuni kami ya Allah, ajar dan mampukan kami untuk hidup dalam anugerah-Mu. Amin. Umat Tuhan,
Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 39 bait 1 sampai 3. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu, marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu, marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Umat yang dikasihi Kristus, mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah seruan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-10 sampai dengan 12 yang mengungkapkan demikian kepada kita. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Dan umat Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat 143, bait yang pertama sampai dengan ketiga, Yesus tetap mengasihi aku. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pemilikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkanku yang bernoda. Ku dihentaskan dari cemar, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pemilikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya.
Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kita siapkan teks Alkitab kita pada Injil Yohanes pasal 17, Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang baik. Kami menyediakan diri berproses bersama Tuhan, khususnya dalam rangkaian kami bersama-sama membuka ruang hati bagi curahan Roh Kudus Allah yang dinyatakan pada kami, yang kami resapi dan kami tindak lanjuti di dalam kehidupan kami. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba di tengah-tengah segala keterbatasan ini untuk menyuarakannya. Dan kami semua bersama-sama menyimaknya di dalam kehidupan kami. Kepada Bapa di sorga kami menyandarkan diri. Amin. Umat Tuhan, kita bersama-sama menyimak teks Alkitab kita dari Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidaklah ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebutuhan manusia adalah komunitas. Berada di dalam sebuah komunitas. Komunitas terbentuk di dalam dua hal, yaitu yang pertama, komunitas terbentuk karena tidak sengaja, atau dalam istilah lain, community by accident. Atau yang kedua, komunitas yang memang dipersiapkan, community by design. Dalam kedua hal ini terjadi keunikan-keunikan tentu saja. Komunitas yang dibentuk karena tidak sengaja misalnya, bisa terjadi karena ada orang-orang yang bertemu dalam sebuah tempat, lalu mereka membangun sebuah ikatan tertentu karena terjadi kesalahpahaman. Misalnya saja, sebuah klaster perumahan, tiba-tiba ada orang yang sesama anggota gereja walaupun gerejanya berbeda. Lalu mereka merindukan terjadinya persekutuan dan terbangunlah sebuah pos di sana. Lalu mereka melapor kepada sebuah gereja tertentu. Walaupun bisa juga by design. Gereja merancang untuk membuat sebuah pos di sana. Tetapi di tengah-tengah proses pembentukan komunitas itu, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ada tahapan-tahapan yang ditempuh. Para ahli menyebutnya the stages of community, atau step-step, tahap-tahap terbentuknya komunitas. Yang pertama, pseudo community, atau komunitas semu. Kita menyebut, orang seringkali menyebut komunitas pura-pura. Maksudnya adalah ketika terbangun sebuah komunitas awal, orang tidak bisa langsung akrab. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di sebuah persekutuan, dan persekutuan itu ternyata para relawan. Dan di tengah situasi itu mereka ternyata baru saja datang. Yang paling lama itu disebut senior itu 3 bulan di tempat itu. Dan karena selalu ada orang yang pergi dan datang, maka proses perkenalan mereka tidak bisa langsung akrab. Dan di situ terjadi pseudo community. Bukankah kita juga kalau mulai berkenalan dengan seorang tidak langsung akrab, bukan? Ada butuh proses. Nah, tapi tahap yang kedua dari situ adalah apa yang disebut dengan istilah chaos. Chaos yang dimaksudkan bukan kacau balau, bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah karena orang kemudian berproses untuk mulai mengenal. Loh, kok dia begitu ya ternyata? Tidak seperti ketika kita berjumpa. Orang menyebut ada the first impression. Perkenalan pertama itu menentukan sekali. Kok Mulyadi begitu ya? Tidak seperti yang dulu. Bisa begitu orang berkenalan. Karena apa? Terjadi sebuah proses. Lalu dalam proses itu muncul kemudian emptiness. Orang bukan diam-diaman, tapi orang merenung. Bagaimana ya caranya supaya situasi ini menjadi lebih baik. Maksud dari proses itu adalah sangat positif. Bukan menjauhkan diri dari ikatan. Dan yang terakhir, terbangunlah sebuah komunitas yang sesungguhnya atau the real community. Proses-proses itu, ibu bapak sekalian, dibangun karena kesediaan orang untuk berinteraksi, berelasi dengan baik. Nah, kalau kita membayangkan itu di dalam sebuah ikatan persekutuan kita, baik di dalam persekutuan gerejawi maupun dalam masyarakat, maka sebenarnya ada sebuah panggilan di dalam diri kita untuk mempersaksikan dan memperkenalkan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah komunitas melalui relasi yang baik. Relasi yang baik dibangun karena spirit yang baik, kerinduan yang baik. Kerinduan yang baik dibangun karena juga ada kesediaan untuk membuka ruang bagi yang lain. Seorang filsuf bernama Emmanuel Levinas, ia mengatakan mestinya pada diri orang lain ada kita dan daripada diri kita ada orang lain. Memberi ruang kepada yang lain. Kriterianya adalah
kita bersama-sama membangun ruang kehidupan. Dan karena itu mesti terbuka ruang pengampunan di dalamnya. Terbuka ruang kesediaan menyambut orang-orang di sekeliling kita. Dari mana kita mulai berpijak, saudara-saudara, untuk memasuki tahap ini? Maka saya mengajak kita untuk menyimak apa yang diungkapkan di dalam Injil Yohanes 17 ini. Injil Yohanes 17 ini menggambarkan tentang bagaimana Allah di dalam Kristus mengungkapkan bagaimana Ia membangun sebuah relasi sedemikian rupa. Titik tumpu yang diharapkan oleh Kristus di tengah-tengah kondisi ini adalah pemeliharaan Allah. Nah, pemeliharaan Allah itu, ibu bapak sekalian, itu mesti dibangun bersama-sama. Pemeliharaan Allah itu mesti dilakukan dan ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Allah itu mesti ditampakkan dalam kesediaan kita untuk juga merawat kehidupan yang lain. Salah satu bentuk yang bisa kita lakukan saat ini. Pemeliharaan Allah dinyatakan dengan kesediaan untuk membangun kebersamaan, membangun relasi yang kuat dengan yang lain, terutama di tengah situasi pandemi seperti ini. Kita seluruh dunia sudah berjalan 1 tahun lebih menghadapi pandemi. Indonesia sudah 1 tahun 2 bulan kira-kira ya, atau kalau dihitungnya sampai ujung April berarti 1 tahun 1 bulan ketika terdeteksi ada 2 orang waktu itu. Dan secara tiba-tiba ini langsung merebak begitu besarnya sampai sekarang ini mencapai 1,5 atau 1,6 juta orang dalam hitungan. Kita bersama-sama diajak untuk melakukan pemeliharaan ini dengan kesediaan untuk mempersaksikan Allah yang peduli kepada semua orang yang menghadapi pergulatan demikian. Sebab Kristus mengatakan juga di dalamnya supaya manusia yang telah dirawatnya juga dirawat oleh Bapa. Tetapi perawatan Bapa itu hanya bisa diwujudkan ketika kita ikut serta membangun perawatan ini. Kita ikut serta melakukan tahap demi tahap perawatan itu. Saya pernah ditanya ibu bapak sekalian, bagaimana caranya? Secara personal paling tidak, kita bersedia untuk mengikuti protokol kesehatan yang baik. Ya kalau tidak perlu keluar rumah, tinggallah di rumah. Ini seandainya seluruh masyarakat Indonesia betul-betul menahan diri ya, tinggal di rumah 2 minggu gitu, maka potensial COVID ini terhambat penyebarannya. Saya katakan potensial terhambat penyebarannya. Sebab proses penyebarannya terjadi karena interaksi. Tetapi bukan berarti kemudian kita kehilangan relasi, bukan? Kalau kita di rumah, sebab kita punya media yang luar biasa. Ibu bapak masih bisa berinteraksi dengan yang lain, membangun relasi dengan yang lain melalui berbagai media yang tersedia. Anda bisa bertelepon, Anda bisa berkomunikasi dengan cara lain. Sekarang ini ibadah seperti kita online, bisa kita nikmati bersama-sama. Ini adalah bagian dari proses berinteraksi dan berelasi dalam komunitas. Menjaga dan merawat relasi. Saya paham bahwa itu tidak mudah. Tidak ada yang mudah. Tetapi ketika kita kerjakan bersama-sama, kesediaan untuk memberi diri mengerjakan bersama-sama, ini menjadi kuat. Bukan kita kemudian menuding kesalahan orang lain gara-gara kamu. Sambil bercanda ya, saudara-saudara. Di rumah itu, ini gara-gara Papa Mul kena duluan nih, jadi kita kena COVID juga. Gitu. Ini sambil bercanda, bukan serius. Nah kalau kita berpikirnya begitu, gara-gara kamu aku begini,
maka sebenarnya tidak ada upaya kita untuk membuka ruang di dalam penataan hidup. Padahal kesaksian di dalam Kristus di tengah-tengah dunia adalah supaya kita bersama-sama membangun sebuah keutuhan hidup itu. Terjaga dengan baik, terawat dengan baik. Nah, karena itu kriterianya adalah ada kesediaan di antara kita mesti melakukan apa yang tadi disebutkan dalam the stages of community, yaitu emptiness. Emptiness itu bukan diam-diaman, bukan. Kalau diam-diaman malah jadi musuhan orang. Tapi kesediaan untuk merenung, bukan untuk mengatakan aku salah apa ya. Mungkin aku salah. Dan kalau aku salah, ada kesediaan kita untuk meminta maaf juga. Tetapi kesempatan untuk merenung, apa ya yang bisa aku lakukan supaya interaksi dan relasi ini terbangun dengan baik. Dan di dalamnya kesaksian Kristus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di tengah-tengah doanya Yesus mengungkapkan ini. Ya Bapakku, aku memohon supaya terjadi pemeliharaan di tengah-tengah kehidupan mereka, murid-murid Kristus itu. Terjadi perawatan supaya tidak binasa. Binasa di sini bukan soal kematian fisik, tetapi binasa di sini adalah sebuah kematian interaksi, kematian relasi. Ibu bapak dan saudara-saudari, apa enak ya di tengah-tengah komunitas kita kemudian diam-diaman begitu? Menurut saya nggak enak. Kalau nggak percaya, Anda coba di rumah, seisi rumah, suami, istri, orang tua, anak, cobain aja, diam-diaman. Nggak usah terlalu lama, jangan seminggu, 2 hari deh, diam-diaman. Nggak ada yang interaksi, nggak ada yang memulai untuk bicara. Apa enak? Saya sih nggak enak. Dan karena itu mesti ada upaya positif untuk membangun interaksi ini, relasi ini. Supaya kesaksian itu mengutuhkan. Itu sebabnya di tengah-tengah komunitas yang luas, bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia, kita mesti tetap melakukan kesaksian bagi kemuliaan Allah dan tetap menjaga keutuhan relasi itu. Dengan cara menunjukkan sikap hormat bersama-sama. Saling menghormati. Kita hadir dalam sebuah realitas plural, ya, majemuk. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda dan saya Tuhan hadirkan di Indonesia, lahir di sini, tumbuh di sini, itu karena Allah menghendaki kita berada di sini. Kalau Anda menjadi pengikut Kristus, itu pilihan. Ya, pilihan. Dan karena kita telah memilih Kristus, maka kita mesti membangun relasi menurut kerinduan Kristus. Yaitu supaya kita sungguh-sungguh menjaga dan merawat kehidupan secara utuh. Termasuk bersama dengan banyak orang, rekan-rekan dan sahabat kita yang lain. Karena kita plural. Stephen Covey, tokoh yang menghadirkan The 7 Habits of Highly Effective People, ia mengatakan realitas keberagaman itu adalah sesuatu yang harus dirayakan karena itu kekayaan. Saya kira itu benar, karena dengan kekayaan itu kita kemudian menjadi saling kenal. Bayangkan kalau ruang lingkup kita itu saja gitu ya, kita tidak punya kekayaan lain. Kita jadi cupet. Cupet itu apa ya? Kita jadi seperti katak dalam tempurung. Suaranya sepertinya gede, berkotek gitu ya. Tapi sebenarnya gak ada apa-apanya. Kita mesti membuka ruang kehidupan ini dan menyambut semua sebagaimana yang Kristus rindukan.
Dan dalam pemeliharaan Allah itu, ada banyak orang yang merasakan kehadiran kita dan buah dari kehadiran kita. Namun, itu tetap terjalin di dalam sikap hormat, terjalin dalam kebersamaan, terjalin dalam relasi yang kuat. Sayang sekali sekarang kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID. Kita tidak bisa berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat kita. Biasanya di tanggal-tanggal seperti ini, kira-kira 2 pekan menjelang Idul Fitri, kita merayakan dan melaksanakan buka puasa bersama dengan rekan-rekan dari madrasah. Sungguh sebuah sukacita yang besar berada bersama dengan teman-teman kita. Menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa menikmati rangkulan kasih dengan anak-anak didik kita di madrasah, dengan rekan-rekan pengajar kita. Bahkan kemudian kita pun beberapa kali melaksanakan buka puasa untuk teman-teman para pengojek. Kondisi yang terjadi tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu. Karena situasi yang memang kita harus ketat terhadap protokol. Namun jangan salah rekan-rekan semua, saudara-saudari. Hati kita mesti tetap melekat di dalam kebersamaan itu dengan teman-teman kita. Dan di sana kasih Allah disuarakan dengan tetap membangun relasi yang baik. Dengan tetap menghadirkan relasi yang kuat. Tidak boleh ada yang tersakiti. Bahkan kita turut memfasilitasi berbagai hal bagi prosesi puasa yang dijalani oleh sahabat-sahabat kita. Itulah sebabnya kesaksian itu sebenarnya mesti dimunculkan dari diri kita. Kita mulai dari cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi, cara kita berelasi, membangun relasi yang indah, membangun relasi yang memberdayakan, membangun relasi yang membuat orang-orang di sekeliling kita merasakan uluran kasih Allah di dalamnya. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu dekat beberapa hari ke depan, kita akan secara nasional menyelenggarakan Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 2 Mei yang lalu kita melaksanakan dan merayakan Hari Pendidikan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kesaksian yang hidup, yaitu dengan tetap mengikatkan diri di negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan saling bergandeng tangan dan membangun relasi yang kuat. Ketika kita kuat, negeri kita kuat. Karena setiap pergumulan kita atasi bersama-sama. Setiap masalah kita atasi bersama-sama. Setiap sukacita kita rayakan bersama-sama. Setiap kebahagiaan kita bagikan bersama-sama. Di dalamnya karya Kristus dinyatakan. Karena itu mari kita terus bersaksi. Memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Dan tetap membangun relasi dengan sikap hormat. Saling menghormati. Terhadap budaya, terhadap keyakinan iman. Dan dengan demikian karya Kristus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hadirat Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hadirat Tuhan ditinggikan. Hadirat Tuhan ditinggikan. Hadirat Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk Komisi Dewasa Seksi Wanita. Allah Bapa di surga, saat ini kami berdoa agar pengurus diberikan semangat melayani di tengah pandemi dan agar kaum wanita semakin semangat mengikuti persekutuan meski secara online mereka dapat memperoleh kekuatan dari firman Tuhan baik melalui WA maupun Zoom. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa agar semua kaum wanita pada masa pandemi ini dapat tetap menjalankan tugas-tugas sebagai istri, ibu, dan bahkan oma dengan penuh cinta kasih dan menjadi berkat di tengah keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik. Kami boleh menaikkan syafaat kami. Kami dipelihara Allah untuk menyuarakan kasih Allah di dalam hidup kami. Bersaksi bagi kemuliaan Allah dan tetap menjaga relasi bersama dengan rekan-rekan yang lain. Membangun sebuah kehidupan bersama. Kami datang dalam penyerahan kami. Allah Bapa di sorga kiranya terus memelihara hidup kami,
sehingga relasi yang terbangun berjalan di dalam anugerah Allah. Saat ini kami berdoa bersama untuk negeri yang Allah percayakan untuk kami tinggal, Indonesia. Karena itu kami berdoa bersama, kiranya pemeliharaan Allah mewujud melalui berbagai cara terbaik. Kepemimpinan Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan kabinet, bahkan pada lembaga-lembaga negara lainnya, dari pusat sampai daerah, kami serahkan ke dalam tangan Allah, supaya kami Indonesia berada dalam pemeliharaan dan perawatan Allah. Dan terutama juga kami bersama-sama membangun relasi berkualitas satu kepada yang lain, antar budaya, antar keyakinan iman, bahkan di dalamnya kami boleh bersama-sama saling membangun. Kami ingin mengingat untuk berbagai peristiwa berat yang dihadapi oleh berbagai negeri dan terutama negeri kami. Musibah yang melanda terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Bencana-bencana alam terakhir di NTT dan sekitarnya. Bahkan juga terkait dengan tenggelamnya kapal selam Nenggala. Kami memohon kepada Allah supaya keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena berbagai musibah ini diberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka boleh menjalankan kehidupannya di dalam anugerah Allah. Kami bersama-sama bersatu hati, mengingat juga ya Allah, untuk berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, sebagai bangsa dan negara, bagi berbagai hal yang kami lakukan, tangan Tuhan yang menopang. Bapa kami yang di sorga, kami bersama-sama datang di dalam penyerahan kami untuk berbagai hal yang sedang kami tekuni sebagai gereja-Mu. Kami memohon anugerah Allah menyertai kami. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk warga gereja-Mu, GKI Muara Karang, terkait dengan berbagai situasi yang dihadapi. Mereka yang bergumul karena kondisi kesehatannya yang lemah, kami memohon hikmat Tuhan bagi Oma Lili Murni, Oma Lestari, Oma Ana, Opa John Setsine, dan saudara-saudari kami yang lain yang bergumul di tengah-tengah kondisi kesehatan mereka. Tangan Allah yang menopang. Kami juga berdoa ya Allah untuk proses yang sedang ditempuh terkait dengan vaksinasi di seluruh Indonesia. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik sehingga seluruh warga masyarakat Indonesia boleh mendapatkan vaksinasi ini dan kemudian kekebalan tubuh terjadi. Namun terutama dari itu, mampukan kami untuk menjaga dan merawat kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, kami bersama-sama juga datang untuk rangkaian perjalanan gereja milik-Mu. Panitia pembangunan gedung gereja yang berproses untuk merampungkan pembangunannya. Tangan Allah kiranya yang menopang, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan biaya, sekaligus juga interaksi panitia dengan rencana calon kontraktor, kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga bersatu hati berdoa bersama-sama ya Allah Bapa Sorgawi untuk majelis jemaat di dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Tangan Allah yang memberkatinya pula bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan yang baik ini. Kami persembahkan seluruh doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan NKB 211 bait 1 sampai 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai berharga. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, sambutlah persembahan syukur kami. Kami bawa dengan tulus dan dengan segala penyerahan kami. Kiranya semua dapat digunakan bagi kemuliaan-Mu. Dalam Kristus kami membawa persembahan kami. Amin. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 184 bait 1 dan 2. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam
umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya.